Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Koordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Terkait kasus ijazah usia ke-7 Jokowi yang sisa 5 lagi ya Pak, belum diperiksa ya Pak? Ya, jadi kami update tentang penanganan terkait tentang dugaan ijazah. Terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik
mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Itu ya. Terima kasih. Ya, penting ya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif. Ya, kita menjalankan apa yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali berlihat Prof. Eli, mari kita sandingkan Prabowo Gibran versus Prabowo AHY. Kansnya mana yang paling besar? Dua-duanya punya kans yang sama. Sama? Kalau lihat dari foto itu yang bertolak belakang gitu ya. Ini persaingan politiknya sudah dimulai dari gambar itu. Jadi yang ngomporin Kompas TV sebenarnya. Kita melihat saja nanti by desainnya seperti apa. Tapi memang orang-orang yang bisa muncul ke permukaan harusnya memang desain politiknya memang harus wajar. Kalau tidak wajar jadi kurang ajar kan gitu. Nah, kalau soal ijazah ini memang nampaknya tidak akan pernah selesai. Dikulik-kulik sampai kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu seperti apa. Lalu kemudian seperti yang dibilang oleh kader Demokrat ya, bahwa itu teman saya, sahabat saya, tembakannya udah jelas kepada siapa. Hanya 2 yang bermasalah dalam akhir-akhir ini soal ijazah palsu ya. Tapi ternyata yang satu berhasil menunjukkan, yang satu tidak. Jadi di situ saja sudah aja nih bibit-bibit pertentangannya. Nah, mudah-mudahan bibit itu terus dikembangkan malah menurut kita. Karena ini menjelang pertarungan event politik yang pada intinya kita ingin melihat mana petarung-petarung sejatinya. Aktor-aktor politik memang bermain di ranah panggung depan, panggung belakang. Tapi panggung tengah itu lebih manis jika dikelola dengan baik dengan menunjukkan identitas dirinya dan kepartaiannya secara masif. Jadi mereka-mereka yang sekarang menjadi kader, kita nggak tahu nih apakah Paldo juga akan menjadi caleg atau bahkan barangkali Paldo nanti. Kan tidak tahu yang akan menjadi wapresnya dari PSI yang disodorkan. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya suka antara AHY dan Gibran menjadi pesaing. Oke, Mas Jangan Paldo. menjadi teman. Oke, supaya 2020 politik makin ramah. Oke, 2029 persaingan capres atau cawapres nih? Tergantung Pak Prabowo. Tergantung. Tapi yang jelas berpartai sikap harus jelas. Itu yang penting. Kalau seandainya mau bola lambung, ya udah tunjukin. Sikap kita ijazah begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada bukan konteksnya ini, konteksnya itu jangan gitu loh. Terus yang kedua, kudeta mau nuduh Pak Jokowi, tuduh aja nggak apa-apa gitu. Mending kita bisa jawab masalahnya. Karena kalau nggak dituduh secara jelas, kita juga bingung, kalian serius nggak sih ngelempar isu atau uji coba aja atau ngeliat ini nanti hasil surveinya mana, naik nggak nih? Ya kan? Jangan-jangan inilah sebuah upaya hanya untuk mengaruhkan suasana seperti orang yang dituduh dari tadi. Oke, menguruhkan suasana katanya, Mbak Diska. Begini, sekali lagi saya ingin menegaskan dan kita juga tahu sendiri tidak pernah ada bukti bahwa Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sepertinya kita sudah move on dari permasalahan kudeta Partai Demokrat karena itu sudah lama. Mas, kita jelaskan lagi sekali lagi. Itu kejadiannya adalah pada saat
Pak AHY sedang menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat di rumah perjuangan Partai Demokrat. Jadi menurut saya itu sangat, lalu kemudian apa hubungannya dengan Pak Jokowi, karena tidak pernah disebutkan di situ apapun tentang Pak Jokowi. Dan kami tahu bahwa itu udah Mas, kita move on aja dari permasalahan dari permasalahan kudeta partai. Move on dari lama. Dan itulah makanya. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus berkutat dengan itu kan kejadian 2023. dengan narasi-narasi yang usang seperti ini. Narasi-narasi usang tentang bagaimana Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Karena kita lihat sendiri bahwa Mas AHY dalam konteksnya pada saat itu adalah menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat. Sudah menjelaskan nggak lengkap juga. Baiklah, Mas, waktunya lama kalau kita harus berterima kasih sama semua orang, berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih. Itulah makanya atau jangan-jangan makanya harus bersih hati dalam ini bukan sesi lagi yang saling ini loh ya. Oh iya. Dan inilah yang terakhir adalah kami merasa bahwa Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kami juga mengerti kapasitas kami sebagai Partai Demokrat dan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya berulit-ulit tentang masalah ini. Karena Partai Demokrat inginnya ini segera selesai. Kita tangkap. Anda konsisten dari segmen 1. Silakan. Sehingga kita bisa bekerja untuk masyarakat yang lebih banyak. Pertama, bagi saya ini persaingan politik. Dan itu boleh-boleh saja. Bahkan dalam bacaan saya 2026 mungkin pemainnya bukan lagi AHY dengan Demokrat, boleh jadi partai yang lain juga akan mulai muncul sebagai persaingan. Lebih-lebih setelah kemarin mereka melihat rada-rada semuanya turun nih. Kan apa upaya yang harus dilakukan dalam 4 tahun ke depan ini untuk menaikkan suara gitu. Itu kontribusi Partai Demokrat, Bang, saat ini ada di pemerintahan dan kita akan berusaha untuk jangan dipotong. Kan saya sudah mengatakan tadi jangan dipotong. Itu saya nggak bicara soal Demokrat, bicara semua partai politik. Ya. Itu dari 2002 ini akan tampil dengan wajahnya yang sendiri-sendiri gitu. Dan oleh karena itu bagi saya ya kita terima persaingan ini. Itu makanya saya sebut nggak usah dia basa-basi, baik yang merasa bahwa Demokrat mau main sendiri, Anda terima, itulah persaingan gitu loh. Jadi jangan cengeng, jangan ini, jangan itu gitu ya itu persaingan. Dan sebagai jandal itu jangan itu ya Demokrat ya lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau wajah ini kan Demokrat AHY melawan Pak Jokowi gitu, dibuat ininya. Kita mudah-mudahan 2026 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Kapan nih Gibran sebagai muncul sebagai kekuatan? Sebab saingan Gibran nanti itu bukan saingan AHY itu jelaskan bukan Pak Jokowi. Saingan AHY itu nanti 2009 namanya Gibran. Nah ini Gibran ini nggak tampil nih menghadapi isu yang berhubungan dengan keluarganya macam-macam dan sebagainya itu. Dan sejauh ini kelihatan berlindung di belakang bapaknya. Sementara AHY sudah mulai sebagai AHY. Bukan sebagai SBY lagi, sebagai ketua umum Demokrat, macam-macam. Bang Tajung, apakah Gibran mulai gelisah ada AHY atau bahkan mungkin calon capres dan wapres berikutnya nanti 2029? Ya, kebalik malah. Kenapa kebalik? Karena Gibran itu bekerja dalam senyap ya. Dan dia adalah satu kekuatan besar untuk 2029 dan sudah nggak ada nilai tawar lain bahwa paket Prabowo Gibran itu adalah paket permanen yang susah untuk ditaklukkan. Berangkat dari situ maka terjadi kegelisahan pada calon-calon lain ya, mungkin dari Mbak Diska punya pimpinan dari partai-partai lain, sehingga terjadi gerakan-gerakan politik yang coba mendelegitimasi karya-karya besar Gibran maupun Jokowi. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya bahwa kenapa Partai Demokrat tertuduh, ya, cara kita memandang adalah bukan hal yang tidak ada latar belakangnya kalau kader-kadernya ini satu persatu turun gunung membela mantan Roy Suryo yang adalah juga mantan kader Demokrat. Itu juga salah. Pertanyaan besar kita adalah di mana etika politik sebagai satu koalisi besar Jokowi Prabowo Gibran ya, Demokrat ada di situ lalu kemudian menghajar Jokowi dan Gibran di situ, itu kan tidak etis dari sisi koalisi politik. Dan ini cara untuk merontokkan nama besar Jokowi dan Gibran yang punya karya besar hari ini sebagai wapres yang sangat-sangat cerdas dan muda. Mas Agung,
Prabowo Gibran udah paket permanen atau mungkin nanti AHY nyusul? Sangat dinamis ya. Jadi sangat, saya melihat ganggu nggak kira-kira dia? historik. Tidak ada wakil presiden terpilih untuk kedua kali dengan presiden yang sama dalam sejarah Republik. Saya kira ini peluang bagi semua, apakah itu ketum-ketum, apakah itu menteri, apakah itu kader-kader potensial lain kepala daerah, untuk membidik, ya kalau di internal Koalisi Indonesia Maju Plus, persaingannya persaingan siapa cawapresnya. Tapi kalau di luar Koalisi Indonesia Maju Plus, persaingannya siapa RI satunya. Sehingga menurut saya celah elektoral ini harusnya dioptimalkan secara sehat dan konstruktif. Dalam artian begini, Jokowi efek itu atau teman-teman PSI dan relawan tuh sangat tersinggung bila kasus ijazah ini diutak-atik. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi Jokowi efek untuk 2029 ketika mengendorse PSI, mengendorse Gibran ataupun Kaisang dan seterusnya. Tapi yang paling penting, calon-calon potensial yang memang membidik kursi cawapres tadi harus punya efek juga. Misalkan AHY efek ini mau apa bentuknya? Mau isu apa? Mau panggung apa? Mau kebijakan apa? Ini kan harus ditemukan, atau yang lain, Bahlil efek misalkan, atau siapa lagi gitu. Sehingga maksud saya di sini adalah bagaimana pertarungan ini dibuka saja biar publik tercerdaskan. Jadi nggak usah maksud saya ragu, kemudian sembunyi dan seterusnya, supaya apa? Jelas, tegas dan cerdas kita semua. Oke, baik. Bang Andi, jadi apakah isu ijazah akan terus diorkestrasi sampai 2029? Apakah isu ijazah masih terus akan diorkestrasi sampai 2029? Iya, pastilah kalau gitu. Tapi kecuali kalau mereka-mereka ini memang ditahan, kemudian prosesnya lebih cepat ya di pengadilan. Itu pasti sudah akan cepat clear untuk itu. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan udah ada yang genit-genit gitu ya, sudah mulai ya bermanuver itu. Saya akan tambahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Prabowo Gibran, hasil survei itu 73% ke atas. Ya. Artinya akseptabilitas dari masyarakat Indonesia hasil kerja dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diterima dengan baik gitu loh. Apalagi ketika Mas Gibran ini dipercaya betul oleh Pak Presiden untuk menggantikan beliau untuk KTT G20 yang selama ini dikatakan Mas Gibran tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa berbicara yang lugas, pelanga-pelongo, itu terbantahkan kepada para pembenci-pembenci Mas Gibran. Ya, jadi ingat, Pak Jokowi bahasa Inggrisnya 2 jempol, Mas Gibran bahasa Inggrisnya 2 jempol juga. Oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa tolong undang Pak Gibran untuk datang ke kampus. Bang Refli udah. Bisa dong. Bisa dong. Bang Refli belum ngomong. Bang Refli belum ngomong. Bang Refli, satu ya, tidak gampang rupanya menjadi orang sopan dalam perdebatan yang liar begini. Ya. Namanya juga bola liar. Karena tidak pernah diberi kesempatan. Sementara saya nggak mau menginterupsi itu satu. Yang kedua, kita diharuskan percaya dengan juru bicara partai politik. Padahal kita tahu kerja partai politik itu adalah main panggung depan, main panggung belakang. Panggung depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Ya termasuk PSI, Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi kita berasumsi bahwa kita benar, suci, dan lain sebagainya. Itu saya enggak begitu. Yang ketiga, persaingan itu biasa saja dalam politik, ya kan? Kenapa kita alergi sekali? Kebiasaan partai politik itu riding the wave itu biasa. Semua partai politik akan memanfaatkan celah apapun. Apalagi kalau dia berada di posisi oposisi misalnya. Tapi kalau dia di pemerintahan dia akan muter-muter dan lain sebagainya. Karena persaingan itu real. Karena ini kita multi party system. Tetapi kalau kita mau bicara tentang fakta, data, analisis atau sekedar opini, ya kita harus lihat dong. Masa 8 tersangka, 1 mantan Demokrat, tiba-tiba Demokrat yang mengorkestrasi. Itu kan nggak masuk akal namanya. Tapi makanya saya kasih reserve. Kalau dia orkestrasi, saya meragukannya. Artinya kan di depan sebagai dirijen, sebagai inisiator. Tapi kalau dia riding the wave, mungkin saja. Dan jangan lupa, kalau eskalasi ini makin meningkat, maka akan banyak partai riding the wave. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau misalnya eskalasi untuk impeachment terhadap Gibran itu meningkat, semua partai akan ikut. Baik. Dan itu terima kasih semua narasumber saya malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya masih Suta Regan. Baik. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda saat menyambut kunjungan pengurus PKS, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkit kembali luka lama soal upaya perebutan Ketua Umum dari tangannya 2021 silam.
Kata AHY, kami mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Pernyataan politik AHY hanya berselang sepekan dari pernyataan kader seniornya di DPR, Beni K. Harman, yang menyindir soal keaslian ijazah. Tanpa menyebut nama, publik langsung paham siapa yang dimaksud saat Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang mau menunjukkan ijazah aslinya tak kala diterpa isu ijazah palsu. Apakah pernyataan AHY yang mengungkit upaya perebutan Ketua Umum Demokrat dan sindiran kader soal keaslian ijazah bagian dari kontestasi dan orkestrasi politik menuju 2029? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Saya menyapa Diska Putri Pamungkas, jubir Partai Demokrat. Halo, selamat malam. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam, Bang. Malam. Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Refli. Malam. Ada Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam, Bang. Malam. David Pajung, Koalisi Relawan Jokowi dan Prabowo Gibran. Selamat malam, Bang David. Malam. Ada Valdo Maldini, Ketua DPP PSI. Selamat malam, Mas Valdo. Malam, Belona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di floor saya menyapa ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Strategis. Selamat malam. Malam. Dan Prof. Lely Aryani, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institute. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung to the point, kita baca pernyataan dari AHY bilang, kami mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Mengapa tidak cepat dilupakan? Apa menangnya, Mas Agung? Kaget saya duluan. Soalnya Anda komen duluan. Ya, oke. Saya membayangkan jadi Mas AHY yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 1 tahun ya. Kira-kira Maret ya Mbak Diska, saya silakan dikoreksi kalau salah. Kemudian sekitar bulan ya April Mei tiba-tiba ada KLB dari Serdang semacam itu. Buat saya ini sakit banget gitu ya. Karena beliau baru diuji untuk memimpin partai sekelas Demokrat setelah kemarin di Pilkada Jakarta belum sukses. Otomatis eksperimentasi politik ini kan harus sukses. Di tengah jalan digangguin gitu. Dan itu terjadi di masa Presiden Joko Widodo. Artinya pihak yang paling bertanggung jawab di situ adalah Presiden Jokowi karena yang orkestrasi itu adalah Pak Muldoko semacam itu. Jadi menurut saya ya ini sebuah nokta hitam yang memang susah untuk dilupakan tapi termaafkan. Karena Mas AHY kemudian kan menjadi menterinya Pak Jokowi 9 bulan sebelum pemerintahan Pak Jokowi selesai. Tapi selama 9 tahun 3 bulan Demokrat itu posisinya sebagai penyeimbang. Artinya apa? Ada cerita yang belum selesai antara Demokrat dengan Pak Jokowi. Nah, cerita itu kemudian selesai karena Pak Prabowo menjadi presiden, kemudian kembali mendaulat Mas AHY sebagai Menko. Nah, satu ketika ya kita tahu ada babak baru soal ijazah ini. Ya, ini ibarat kata saya melihat isunya jalan, masif, dan suka atau tidak memang menjadi lebih dekat dengan Demokrat karena yang terlibat misalkan Mas Roy Suryo, ex-kader Demokrat, kemudian kuasa hukumnya sekarang Mas Denny Indrayana, plus ditebalkan oleh keterlibatan Pak Beni K. Harman ketika kemarin rapat di DPR yang ingin kasus ijazah ini ya selesai dengan cepat, terang benderang lah semacam itu. Jadi sekuensi ini berlanjut. Nah saya kira akan terus berlanjut lagi dengan dinamika kejutan-kejutan politik yang ya saya kira menyehatkan bagi demokrasi kita. Karena apa? Kita perlu ada yang mengawal kasus ini seterang mungkin, seprofesional mungkin, seproporsional. Kalau bahasa Pak SBY itu yang saya ingat ada 2 tuh, profesional dan proporsional. Profesional penegak hukumnya, proporsional kita semua sebagai publik ataupun masyarakat. Supaya apa? Demokrasi kita sehat, ada yang mengawasi, ada yang menyeimbangkan, dan ini bagus untuk publik. Akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kasus ini berlanjut, terbuka, dan bisa mencerdaskan kita semua. Artinya konstruktif gitu, bukan lagi sebatas debat kusir, debat nggak jelas, karena kan ini sudah dibawa ke ranah hukum. Tinggal diungkap ujungnya, persidangan seperti apa, bukti-buktinya, dan ya saya yang sebelumnya agak lesu-lesu dikit soal ijazah, jadi semangat lagi gitu. Karena apa? Karena ini sedikit banyak bisa mengisi diskursus kita di tengah masyarakat. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Baik, Mbak Diska, belakangan terakhir kita melihat adanya perdebatan dari pendukung Jokowi dan juga maupun dengan orang dari Demokrat. Ini sebenarnya ada apa? Panasnya gara-gara di DPR sama AHY atau bukan? Ini Mbak,
sepertinya kita harus melihat ini dari konteks per konteks. Pertama, kalau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh ketum kami, konteksnya adalah pada saat itu sedang menghost di rumah perjuangan Partai Demokrat. Kami di sana sudah 16 tahun. Hampir 19 tahun kami di sana. Sudah ada asam garam di rumah perjuangan itu, di pemerintahan, di oposisi, kembali ke pemerintahan bersama Presiden Prabowo. Lalu dan salah satunya adalah perjuangan yang kita tahu sendiri, ada upaya inkonstitusional yang kemudian berhasil direbut, dan itu adalah bagian dari perjuangan. Dan menurut kami sah-sah saja kalau misalnya kemudian ada tamu datang ke rumah perjuangan lalu kemudian berbicara tentang itu, menurut kami itu sah-sah saja. Yang kedua, konteksnya Pak Benny Kaharman. Kita tahu bahwa itu terjadi pada Balek, pada sidang Balek, di mana sidang Balek itu tentang UU pendidikan dan dosen, di mana di situ juga terkait banyak sekali sertifikasi. Jadi menurut kami rasanya ini seperti cocok logi, dicocok-cocokkan untuk mencari kambing hitam atas isu yang sudah berlarut-larut. Padahal kami di Partai Demokrat tidak tahu dan tidak ingin ada dalam pusaran ini. Pusaran ini menurut kami ini adalah diskursus publik yang sangat tidak produktif. Apalagi sekarang saat ini ada banyak diskursus publik yang seharusnya menjadi perhatian kita selain tentang ijazah. Apalagi Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kita ingin menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita tahu sekarang ada bencana alam. Dan ada kami sekarang Pak Menko AHY sekarang jadi Menteri Koordinator Infrastruktur, di mana di sana juga ada banyak pekerjaan yang seharusnya menjadi diskursus publik. Ini sama sekali tidak produktif untuk terus menjelaskan tentang ini dan bahkan mencari kambing hitam seolah-olah cocok logi, jadinya Demokrat lagi, Demokrat lagi, padahal banyak sebenarnya pihak-pihak lain yang juga mencoba untuk menaikkan isu ini, tapi kemudian Partai Demokrat lagi yang dikambing hitamkan. Ini seolah-olah cocok logi saja, padahal ini menurut kami ini adalah isu yang tidak produktif di tengah banyak sekali isu yang harusnya menjadi permasalahan kita dan kami tangkap. Bang David, jadi menurut Anda ini cocok logi atau ada intensi politik? Ya, jadi ada beberapa hal tangkapan publik terhadap situasi ini ya. Pertama, sebagai negarawan ya, para negarawan yang memegang jabatan-jabatan publik itu, saya menangkap ini sebagai pertama sinisme politik. Sinisme politik, tendensius politik yang sebenarnya itu di tengah guyupnya para petinggi-petinggi republik ini, pada elit politik yang digagas oleh Presiden Prabowo bahwa kita nggak bisa membangun republik ini dengan kekuatan sendiri. Para pemimpin ini, para partai politik ini harus guyup, membangun harmoni bangsa ya. Nah, dengan situasi ini ada beberapa hal yang terkonfirmasi ya. Kalau selama ini Pak Jokowi mengatakan ada the man behind the gun dari kasus fitnah ijazah. Tapi kan beliau nggak pernah menyatakan bahwa siapa itu. Nah, publik kan mencari-cari. Nah, dengan munculnya beberapa, pertama tadi sinisme dari Benny Kaharman ya, itu di dalam sidang resmi kan. Nah, dengan sinisme itu kan publik menangkap. Makanya kenapa Kompas mengangkat hari ini, karena itu isunya kencang, merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan ada benang biru dari semua ini, atau ya benang merah, benang biru. Pertama, beliau menyatakan itu di dalam sidang DPR resmi. Yang kedua, turunnya siapa itu yang dari Australia ya untuk menjadi Denny Indrayana, gua nggak tahu. Pokoknya turun dari Australia untuk membela kasus ijazah palsu. Yang kita tahu sebenarnya beliau mantan kader ya dari salah satu partai. Roy Suryo juga itu kan mantan kader dari salah satu partai. Ya, itu benang-benang jahitannya di situ. Kemudian ya lalu kemudian ditimpali oleh Pak Amir Syarifuddin ya. Kemudian siapa lagi Syarif Hasan ya. Amir Samsudin. Jadi semua ini ada keterkaitan jahitan benang sehingga opini publik itu menangkap pada satu komunitas tertentu, walaupun Pak Jokowi nggak menyampaikan secara terang benderang siapa itu. Tetapi kan publik mereka-reka dan itu jahitannya tadi itu ketangkap semua itu. Nah, sehingga yang kita mau katakan bahwa sebagai para negarawan seperti Pak Jokowi itu kan dihina, dicaci tetap aja dengan santai menanggapi. Ya kita ini sebagai relawan beliau yang turun juga melakukan pengimbangan opini bahwa tuduhan itu fitnah. Dan akan dibuktikan pada sidang beberapa waktu ke depan ini. Dan sudah jelaskan
arahnya itu sudah sangat jelas, ada tersangka ya. Dari berbagai proses semua lembaga mendelegitimasi berbagai lembaga, misalnya UGM itu sudah menyatakan nggak ada pemalsuan dalam hal ini, tapi masih terus dilawan kan. Jadi disharmoni bangsa ini karena isu-isu itu, isu-isu kaitannya sama benang biru apa? Ya itu benang merah, benang biru itu kan jahitan-jahitan yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa ada tokoh di balik isu-isu ini. Sinisme politik, Mbak Diska. Ada tendensi. benang biru dari semua kegaduhan yang terjadi, itu sih simpulan dari Bang Dato. Iya, sinisme itu kan muncul dari perasaan. Dan perasaan itu kan sebetulnya adalah hak prerogatif personal ya, bukan masalah publik. Jadi bukan begini. Pertama, Pak Beni pada saat itu bahkan tidak menyebut nama selain Pak Asrul Sani. Sehingga apabila kemudian ada yang merasa tersindir, ada yang merasa bahwa ini adalah bagian dari tersindir, itu kan bahkan bagian kita aja, Pak, kita aja bahkan tidak bisa mengendalikan perasaan sahabat kita sendiri. Apalagi ini mengendalikan perasaan orang lain. Jadi biarkanlah yang terbawa perasaan itu yang kemudian harus membuktikan, dan itu bukan masalah kita. Tidak pernah ada tuduhan dari Partai Demokrat terkait itu. Apabila itu ada kemudian ada sinisme, ada perasaan, itu biarkanlah yang terbawa perasaan yang kemudian menyelesaikannya dengan dirinya sendiri, bukan untuk diskursus publik. Masih banyak diskursus publik yang harus kita bicarakan saat ini, itu bukan masalah ijazah. Anda tersinggung sama kalimat yang dibilang di belakangnya itu, Pak Beni bilang Pak Jokowi kan hanya bilang ada orang besar di balik ini, tapi nggak menyebutkan juga siapa. Sama lah berbalas pantun itu. Jadi sinisme ini udah ketangkap semua kan. Balas pantun itu udah dapat titik temunya sebenarnya. Poinnya itu. Kan di situ ya. Itulah kami merasa bahwa ini kan sebetulnya adalah, kalau ada yang merasa tersindir, maka itu adalah perasaannya dia. Sehingga biarkanlah yang terbawa perasaan itu, yang baper itulah yang kemudian harusnya menyelesaikan itu, bukan kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya dikait-kaitkan lagi dengan Partai Demokrat, kita tahu, Bapak sendiri tadi menyatakan bahwa itu adalah mantan-mantan kader, bukan Partai Demokrat. Saat ini Partai Demokrat tidak mau dan tidak ingin ada dalam pemerintahan ini. Tidak ingin dan tidak mau ada dalam pusaran ini. Yang pertama itu. Dan yang kedua, apabila kita melihat bagaimana harmonisasi, kita tahu bagaimana Mas Ahaye, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Mas Gibran. Bahkan Mas Gibran datang pada saat ulang tahunnya Pak SBY, datang ke Cikeas. Apa itu tidak sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada hubungan yang baik antara keduanya? Justru kita harusnya curiga ada yang mau mengadu-ngadu mungkin antara Partai Demokrat dan Partai dan Pak Jokowi. Publik ini kok serentak turun mantan-mantan nih. Nah, itulah. Padahal selain itu juga ada banyak yang lain. Itulah makanya kalau yang kayak gini ini adalah bentuk dari bentuknya adalah asumsi pribadi, dan tentu saja kalau asumsi pribadi itu adalah bagian dari perasaan dan personal, bukan seharusnya didiskusikan dalam diskusi. Mas Faldo, ini serangan politik atau bukan? Kalau saya, Mbak, jujur Mbak Giska, kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ya, ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Beni kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur habis setelah bikin statement. Karena apa? Karena saya berdebat dengan 3 orang Demokrat. Pertama, saya berdebat dengan Pak Didi, saya menonton Pak Syarif Hasan, dan menonton statementnya Pak Beni. Menurut kami, hal-hal seperti ini, politik bisik-bisik seperti ini mungkin agak beresiko. Kenapa? Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Kita di posisi permainan ini, kita di posisi teater ini. Tunjukin kalau seandainya memang enggak. Kalau memang iya, sebut aja juga nggak apa-apa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih, di dalam kadar internal, bicara soal perkudetaan itu. Harusnya dijelaskan juga konteks lainnya. Bahwa kala itu yang menang tetap Pak Ahaye, bukan Pak Muldoko. Sebagai ketua umum. Dan ketika itu, Pak Ahaye bertemu dengan Pak Jokowi. Keputusan Kumhamnya apa? Tetap Pak Ahaye kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu. Dan yang kedua, dan itu sudah dibuktikan dalam perbincangan itu adalah bagian dari kemenangan dan perjuangan di kadar kami. Internal, tinggal dijelasin. Ya, oke ya, kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja.
mungkin nggak akan begini. Oh, saya sepakat soal kita harus diskusi publik. Diskursus mencerdaskan publik, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Sepakat, harusnya lurusin terus. Walaupun capek gitu kan, kita kerjain. Karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ijazah. Berkali-kali Mbak, Pak Didi ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang. Saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita sangka kalau mau tarung kita juga siap, gitu loh. Nah, Begini, jadinya Mas, mending jelas begini, sikap Mas, itu. Kami merasa bahwa apa yang dikatakan saat ini adalah kita melihat pada konteksnya ya, Mas ya. Iya, Bagaimana dalam perjuangan Paham. Partai Demokrat, Paham kemudian sekali. Partai Demokrat tidak harus selalu ini pada saat PKS datang ke Partai Demokrat, dan ini adalah cerita tentang perjuangan Partai Demokrat yang kalau misalnya Mas ada di situ, kita lihat bahwa banyak sekali obrolan-obrolan yang lain. Tapi Pak Jokowi tetap yang ngasih ke Demokrat. Ya mungkin Bapak, kalau misalnya gitu kan? Mas ada di situ, Nah, tapi kan ini adalah dari PKS dan Partai Demokrat, dan ini adalah bagian kecil dari. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ larinya orang berpikir. Itu juga adalah asumsi-asumsi pribadi yang menurut kami nggak salah. Dan tidak salah. Tapi kemudian ini adalah menjadi asumsi pribadi apabila kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain yang tidak pernah ada buktinya saat ini. Lalu kemudian apabila kita melihat tentang statementnya Pak Beni Kaharman atau apalagi Pak Didi Irawadi, lalu kemudian Pak Amir Syamsuddin, kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat ingin ini segera selesai. Kalau misalnya memang itu adalah jalan satu-satunya presiden untuk masalah ini selesai, mari kita akan dukung itu. Tapi itu kembali kepada prerogatifnya Pak Jokowi. Sehingga kami melihat bahwa sebetulnya kita ini berempati juga sama Pak Jokowi supaya ini cepat selesai. Jika kemudian itu adalah satu-satunya cara agar isu ini cepat selesai, ya kenapa tidak diselesaikan saja? Begitu loh. Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, menarik kita tutang dulu. Pertama nih ya. Ini antar partai ya. Pertama, ini boleh dong. Ya, pertama itu soal orkestrasi ini. Saya percaya Partai Demokrat adalah partai yang sangat lihat survei. Partai ini partai yang dibangun dengan data. Lalu apa lagi ngapain? Pak, dengan itu? Lalu lagi ngapain mau nyerang Pak Jokowi? Lagi nggalang kekuatan. Kecurigaan pertama karena timelinenya berurutan nih. Mbak, saya ini isu ijazah ini hampir tiap hari Mbak debat Mbak asli. Ya, ngadepin orang yang sama. Ya, satu. Dan yang kedua Mbak, agak susah lalu kemudian untuk kambing hitamkan Partai Demokrat karena Mas sendiri ternyata tidak selesai permasalahan ini. Sebaiknya itu permasalahannya diselesaikan. Kita hadapi proses hukum, kita hargai dong Mbak. Nggak mungkin dong tinggal tunjukin. Kalau seandainya contohnya Pak Arsul, Obama juga bahkan dipakai Demokrat. Nanti kita lanjutkan. Itu yang kedua ya. Nanti kita lanjutkan. Dan Pak Denny. Oke, kita lanjut. Prof Leli, saya punya pertanyaan. Jadi kader senggol kasus ijazah. Kenapa? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Anda kembali di Bola Liar, Prof Leli. Mari kita sandingkan Prabowo Gibran versus Prabowo AHY. Kansnya mana yang paling besar? Dua-duanya punya kans yang sama. Sama. Kalau lihat dari foto itu yang bertolak belakang gitu ya. Ini persaingan politiknya sudah dimulai dari gambar itu. Jadi yang ngomporin Kompas TV sebenarnya. Gitu. Kita melihat saja nanti by desainnya seperti apa. Tapi memang orang-orang yang bisa muncul ke permukaan harusnya memang desain politiknya memang harus wajar. Kalau tidak wajar jadi kurang ajar kan gitu. Nah kalau soal ijazah ini memang nampaknya tidak akan pernah selesai, dikulik-kulik sampai kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu seperti apa. Lalu kemudian seperti yang dibilang oleh kader Demokrat ya, bahwa itu teman saya, sahabat saya, tembakannya udah jelas kepada siapa. Hanya dua yang bermasalah dalam akhir-akhir ini soal ijazah palsu ya, tapi ternyata yang satu berhasil menunjukkan, yang satu tidak. Jadi di situ saja sudah aja nih bibit-bibit pertentangannya. Nah mudah-mudahan bibit itu terus dikembangkan malah menurut kita. Karena ini menjelang pertarungan event politik yang pada intinya kita ingin melihat mana petarung-petarung sejatinya. Aktor-aktor politik memang bermain di ranah panggung depan, panggung belakang. Tapi panggung tengah itu lebih manis jika dikelola dengan baik dengan menunjukkan identitas dirinya dan kepartaiannya secara masif. Jadi mereka-mereka yang sekarang menjadi kader, kita nggak tahu nih apakah Paldo juga akan menjadi caleg atau bahkan barangkali Paldo nanti. Kan tidak tahu yang akan menjadi wapresnya dari PSI yang disodorkan. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya suka antara AHY dan Gibran
menjadi pesaing. Oke, Mas Jangan Aldo. menjadi teman. Oke, supaya 2020 politik makin ramah. Oke, 2029 persaingan capres atau cawapres nih? Tergantung Pak Prabowo. Tapi yang jelas berpartai sikap harus jelas. Itu yang penting. Kalau seandainya mau bola lambung, ya udah tunjukin. Sikap kita ijazah begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada bukan konteksnya ini, konteksnya itu, jangan gitu loh. Terus yang kedua, kudeta menuduh Pak Jokowi, itu dua aja nggak apa-apa gitu. Mending kita bisa jawab masalahnya. Karena kalau nggak dituduh secara jelas, kita juga bingung, kalian serius nggak sih ngelempar isu atau uji coba aja, atau ngeliat ini nanti hasil surveinya mana, naik nggak nih? Ya kan? Jangan-jangan inilah sebuah upaya hanya untuk mengaruhkan suasana seperti orang yang dituduh dari tadi. Oke, mengaruhkan suasana katanya, Mbak Rizka. Begini, sekali lagi saya ingin menegaskan dan kita juga tahu sendiri tidak pernah ada bukti bahwa Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sepertinya kita sudah move on dari permasalahan kudeta Partai Demokrat karena itu sudah lama. Mas, kita jelaskan lagi sekali lagi. Itu kejadiannya adalah pada saat Pak AHY sedang menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat di rumah perjuangan Partai Demokrat. Jadi menurut saya itu sangat, lalu kemudian apa hubungannya dengan Pak Jokowi, karena tidak pernah disebutkan di situ apapun tentang Pak Jokowi. Dan kami tahu bahwa itu udah Mas, kita move on aja dari permasalahan dari permasalahan kudeta partai. Dan itu, nah itulah makanya. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus berkutat dengan itu kan kejadian dengan narasi-narasi yang usang seperti ini. Narasi usang tentang bagaimana Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Karena kita lihat sendiri bahwa Mas AHY dalam konteksnya pada saat itu adalah menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat. Sudah menjelaskan nggak lengkap. Baiklah, Mas, waktunya lama kalau kita harus berterima kasih sama semua orang, berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih. Itulah makanya makanya harus bersih hati dalam ini bukan sesi lagi yang saling ini loh ya. Oh iya. Dan inilah yang terakhir adalah kami merasa bahwa Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kami juga mengerti kapasitas kami sebagai Partai Demokrat dan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya berulit-ulit tentang masalah ini. Karena Partai Demokrat inginnya ini segera selesai. Kita tangkap. Anda konsisten dari segmen satu. Silakan. Sehingga kita bisa bekerja untuk masyarakat yang lebih banyak. Pertama, bagi saya ini persaingan politik. Dan itu boleh-boleh saja. Bahkan dalam bacaan saya 2026 mungkin pemainnya bukan lagi AHY dengan Demokrat, boleh jadi partai yang lain juga akan mulai muncul sebagai persaingan. Lebih-lebih setelah kemarin mereka melihat rada-rada semuanya turun nih. Ya kan, apa upaya yang harus dilakukan dalam 4 tahun ke depan ini untuk menaikkan suara gitu. Itu kontribusi Partai Demokrat, Bang, saat ini ada di pemerintahan dan kita akan berusaha untuk jangan dipotong. Kan saya sudah mengatakan tadi jangan dipotong. Itu saya nggak bicara soal Demokrat, bicara semua partai politik. Ya. Itu dari 2002 ini akan tampil dengan wajahnya yang sendiri-sendiri gitu. Dan oleh karena itu bagi saya ya kita terima persaingan ini. Itu makanya saya sebut nggak usah dia basa-basi, baik yang merasa bahwa Demokrat mau main sendiri, Anda terima, itulah persaingan gitu loh. Jadi jangan cengeng, jangan ini, jangan itu gitu ya itu persaingan. Dan sebagai jandal itu jangan itu. Ya Demokrat ya lawan, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau wajah ini kan Demokrat AHY melawan Pak Jokowi gitu, dibuat ininya. Kita mudah-mudahan 2026 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Kapan nih Gibran sebagai muncul sebagai kekuatan? Sebab saingan Gibran nanti itu bukan saingan AHY itu jelaskan bukan Pak Jokowi. Saingan AHY itu nanti 2009 namanya Gibran. Nah ini Gibran ini nggak tampil nih menghadapi isu yang berhubungan dengan keluarganya macam-macam dan sebagainya itu. Dan sejauh ini kelihatan berlindung di belakang bapaknya. Sementara AHY sudah mulai sebagai AHY. Bukan sebagai SBY lagi, sebagai ketua umum Demokrat, macam-macam. Bang Tajung, apakah Gibran mereka ada AHY atau bahkan mungkin calon capres dan wapres berikutnya nanti 2029? Ya, kebalik malah. Kenapa kebalik? Karena Gibran itu bekerja dalam senyap, ya. Dan dia adalah satu kekuatan besar untuk 2029 dan sudah nggak ada nilai tawar lain bahwa
paket Prabowo Gibran itu adalah paket permanen yang susah untuk ditaklukkan. Berangkat dari situ maka terjadi kegelisahan pada calon-calon lain ya, mungkin dari Mbak Diska punya pimpinan, dari partai-partai lain, sehingga terjadi gerakan-gerakan politik yang coba mendelegitimasi karya-karya besar Gibran maupun Jokowi. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya bahwa kenapa Partai Demokrat tertuduh, ya, cara kita memandang adalah bukan hal yang tidak ada latar belakangnya kalau kader-kadernya ini satu persatu turun gunung membela mantan Roy Suryo yang adalah juga itu mantan juga kader salah, Demokrat. itu juga salah. Pertanyaan besar kita Sangat adalah di tendensius mana sekali etika kemudian. politik sebagai satu koalisi besar Jokowi Prabowo Gibran ya, Demokrat ada di situ lalu kemudian menghajar Jokowi dan Gibran di situ. Itu kan tidak etis dari sisi koalisi politik. Baik. Dan ini cara untuk merontokkan nama besar Jokowi dan Gibran yang punya karya besar hari ini sebagai wapres yang sangat-sangat cerdas dan muda. Mas Agung, Prabowo Gibran udah paket permanen atau mungkin nanti AHY nyusul? Sangat dinamis ya. Jadi sangat, saya melihat ganggu nggak setelah kira-kira dia? historik Cair. tidak ada wakil presiden terpilih untuk kedua kali dengan presiden yang sama dalam sejarah Republik. Saya kira ini peluang bagi semua, apakah itu ketum-ketum, apakah itu menteri, apakah itu kader-kader potensial lain kepala daerah untuk membidik. Ya kalau di internal koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya persaingan siapa cawapresnya. Tapi kalau di luar koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya siapa RI satunya. Sehingga menurut saya celah elektoral ini harusnya dioptimalkan secara sehat dan konstruktif. Dalam artian begini, Jokowi efek itu atau teman-teman PSI dan relawan itu sangat tersinggung bila kasus ijazah ini diotak-atik. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi Jokowi efek untuk 2029 ketika mengendorse PSI, mengendorse Gibran ataupun Kaisang dan seterusnya. Tapi yang paling penting calon-calon potensial yang memang membidik kursi cawapres tadi harus punya efek juga. Misalkan AHY efek ini mau apa bentuknya? Mau isu apa? Mau panggung apa? Mau kebijakan apa? Ini kan harus ditemukan, atau yang lain, Bahlil efek misalkan, atau siapa lagi gitu. Sehingga maksud saya di sini adalah bagaimana pertarungan ini dibuka saja biar publik tercerdaskan. Jadi nggak usah maksud saya ragu, kemudian sembunyi dan seterusnya, supaya apa? Jelas, tegas dan cerdas kita semua. Oke, baik. Bang Andi, jadi apakah isu ijazah akan terus diorkestrasi sampai 2029? Apakah isu ijazah masih terus akan diorkestrasi sampai 2029? Iya, pastilah kalau gitu. Tapi kecuali kalau mereka-mereka ini memang ditahan, kemudian prosesnya lebih cepat ya di pengadilan. Itu pasti sudah akan cepat clear untuk itu. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan udah ada yang genit-genit gitu ya, sudah mulai ya bermanuver itu. Saya akan tambahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Prabowo Gibran, hasil survei itu 73% ke atas. Ya, artinya akseptabilitas dari masyarakat Indonesia hasil kerja dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diterima dengan baik gitu loh. Apalagi ketika Mas Gibran ini dipercaya betul oleh Pak Presiden untuk menggantikan beliau untuk KTT G20 yang selama ini dikatakan Mas Gibran tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa berbicara yang lugas, pelanga-pelongo, itu terbantahkan kepada para pembenci-pembenci Mas Gibran. Ya, jadi ingat Pak Jokowi bahasa Inggrisnya 2 jempol, Mas Gibran bahasa Inggrisnya 2 jempol juga. Oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa tolong undang Pak Gibran untuk datang ke kampus. Bang Rey udah. Bisa dong. Bang Refli belum ngomong. Bang Refli, satu ya, tidak gampang rupanya menjadi orang sopan dalam perdebatan yang liar begini. Namanya juga bola liar. Karena tidak pernah diberi kesempatan. Sementara saya nggak mau menginterupsi itu satu. Yang kedua, kita diharuskan percaya dengan juru bicara partai politik. Padahal kita tahu kerja partai politik itu adalah main panggung depan, main panggung belakang. Panggung depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Ya termasuk PSI, Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi kita berasumsi bahwa kita benar, suci, dan lain sebagainya. Itu saya enggak begitu. Yang ketiga, persaingan itu biasa saja dalam politik, ya kan? Kenapa kita alergi sekali? Kebiasaan partai politik itu riding the itu biasa. Semua partai politik akan memanfaatkan celah apapun. Apalagi kalau dia berada di posisi oposisi misalnya. Tapi kalau dia di pemerintahan dia akan muter-muter dan lain sebagainya. Karena persaingan itu real. Karena ini kita multi party system. Tetapi kalau kita mau bicara tentang fakta, data, analisis atau sekedar opini, ya kita harus lihat dong. Masa
8 tersangka, 1 mantan Demokrat, tiba-tiba Demokrat yang mengorkestrasi. Itu kan nggak masuk akal namanya. Tapi makanya saya kasih reserve. Kalau dia orkestrasi, saya meragukannya. Artinya kan di depan sebagai dirijen, sebagai inisiator. Tapi kalau dia riding the wave, mungkin saja. Dan jangan lupa, kalau eskalasi ini makin meningkat, maka akan banyak partai riding the wave. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau misalnya eskalasi untuk impeachment terhadap Gibran itu meningkat, semua partai akan ikut. Oke, baik. Dan itu terima kasih semua narasumber saya malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya masih Sultan Regan. Baik.